Ibu, kali ini saya mau bahas tentang iman sesaat, Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, iman sesaat bisakah menyelamatkan? Iman yang muncul sesaat atau sekejap, seperti hanya sesaat seseorang itu percaya kepada Kristus, lalu setelah itu hilang, maka jawabannya perlu dibedakan, Bapak Ibu ya, antara kesungguhan iman dan ketekunan iman. Pertama yang perlu kita ketahui, perlu kita mengerti, iman sejati mesti singkat itu bisa menyelamatkan. Di dalam Alkitab ada contoh penjahat disalib yang bernama Dismas ya. Kisahnya bisa Bapak Ibu baca di Lukas 29 ayat 39 sampai 43. Ia hanya percaya kepada Yesus ya di saat-saat terakhir hidupnya. Bahkan tidak sempat berbuat apa-apa ya. Namun imannya sungguh-sungguh sehingga Yesus menjanjikan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya, tidak soal berapa lama iman itu berlangsung, Bapak Ibu. Asal benar-benar mengakar di dalam hati dan berpaut di dalam Kristus, maka itu cukup untuk keselamatan, Bapak Ibu. Ada lagi, Bapak Ibu, iman jenis kedua, iman seketika yang palsu ya, tidak menyelamatkan ini. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur ya, di Matius 13 ayat 20-21. Ada orang yang segera menerima firman itu dengan gembira ya, antusias banget Bapak Ibu ya. Nggak taunya ini adalah iman seketika. Karena tidak berakar Bapak Ibu. Ia gugur ketika datang pencobaan. Ini adalah gambaran iman yang hanya emosional dan dangkal. Tidak sungguh lahir dari pertobatan hati ya. Iman jenis ini tidak menyelamatkan karena tidak berbuah dan tidak bertahan, Bapak Ibu. Nah, apa kunci utamanya? Kunci utamanya iman itu adalah kesungguhan dan ketekunan, Bapak Ibu. Ibrani 3 ayat 14 mengatakan, kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula ini. Jadi bukan soal lamanya Bapak Ibu, tapi soal apakah iman itu asli dan bertahan. Kalau hanya percikan sesaat lalu hilang tanpa pertobatan yang sejati, itu bukan iman yang menyelamatkan Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya apa? Jika iman itu sungguh-sungguh, walau terjadi di detik-detik terakhir hidup kita, seperti penjahat Dismas disalib tadi, itu cukup untuk keselamatan. Tapi iman yang hanya sesaat ya, dangkal, tidak berakar, lalu lenyap, itu bukanlah iman yang sejati. Berbagai pandangan antar denominasi tentang iman sesaat itu seperti apa Bapak Ibu? Ya, menurut pandangan Calvinis ya, ini dari aliran Reform ya, pokok pikirannya itu sesuai seperti huruf P dari tulip ya, perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus ya. Jika seseorang itu sungguh-sungguh dipilih Allah dan dilahirkan baru, maka imannya tidak akan hilang. Bahkan kalau pertobatannya itu terjadi di detik-detik terakhir hidupnya, itu tetap sah Bapak Ibu ya. Contohnya itu penjahat disalib tadi ya. Tetapi jika ada orang yang tampaknya beriman, sekejap lalu murtad, itu dianggap bukti bahwa sejak awal imannya itu tidak sejati ya. Dasarnya di 1 Yohanes 2 ayat 19. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bagaimana dengan pandangan Arminian, kaum Wesleyan, Pentakosta, atau Metodis ya? Pokok pikirannya, manusia itu bisa sungguh beriman, tetapi jika setelah itu ia meninggalkan iman, keselamatan itu bisa hilang. Dasarnya Ibrani 6 ayat 4 sampai ayat 6, Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Nih.
Pandangan Katolik lain lagi Bapak Ibu, menekankan bahwa keselamatan itu adalah proses ya, bukan hanya momen iman. Iman yang sejati itu harus diwujudkan di dalam kasih dan perbuatan. Menurut Yakobus ayat 2 pasal 2 ayat 26 mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika ada iman seketika seperti penjahat disalib, itu mungkin menyelamatkan bila dirinya benar-benar menyesal sempurna ya, the perfect contrition. Namun pada umumnya iman itu harus dipelihara melalui sakramen, pertobatan, dan ketekunan. Yang terakhir Bapak Ibu, pandangan Lutheran menekankan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman, sola fide ya. Walaupun iman itu seketika, jika sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ia diselamatkan. Namun iman itu juga harus terus dipelihara ya. Jika seseorang itu murtad, ia bisa kehilangan keselamatan itu. Jadi ringkasan singkat tentang perbandingannya begini Bapak Ibu ya. Calvinis itu mempercayai iman sejati tidak mungkin hilang. Jika hilang berarti tidak sejati sejak awal. Arminian, iman sejati bisa hilang, perlu bertahan sampai akhir. Katolik, iman seketika mungkin cukup jika ada penyesalan yang sempurna, tapi biasanya keselamatan adalah proses yang berkelanjutan. Lutheran, iman seketika cukup, tapi bisa hilang jika murtad. Apakah menilai keselamatan itu berarti harus bisa disimpulkan dari kondisi sesaat sebelum hidupnya di dunia berakhir? Betul, Bapak Ibu. Ya, ini adalah hal pokok yang menyentuh hati dari misteri keselamatan, Bapak Ibu. Akhir hidup seseorang itu sangat menentukan bagaimana ia sendiri di hadapan Allah. Alkitab memberi kesan kuat bahwa akhir lebih penting daripada awal. Pengkhotbah 7 ayat 8. Mari kita coba uraikan Bapak Ibu ya. Prinsip-prinsip di dalam Alkitab ada banyak ya. Di Matius 24 ayat 13. Contohnya ini ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu akan selamat. Artinya, ketekunan hingga akhir yang menentukan. Yeskiel 18 ayat 24 mengatakan, orang benar yang berbalik kepada dosa akan mati dalam dosanya. Sebaliknya, orang fasik yang bertobat di akhir hidup akan hidup. Lukas 23 ayat 42 dan 43 juga mengatakan tentang seorang penjahat yang disalib, yang bertobat di ujung hidupnya langsung dijanjikan firdaus oleh Tuhan. Jadi momen terakhir sebelum meninggal seseorang itu menjadi penentu apakah seseorang itu berakhir di dalam iman atau di dalam penolakan, Bapak Ibu. Apa konsekuensi teologisnya? Bagi yang hidupnya panjang, iman itu harus dipelihara terus ya. Sebab iman sesaat itu bisa lenyap bila tidak berakar. Bagi yang bertobat di akhir, walau hidupnya buruk, jika sungguh percaya di detik terakhir, ia bisa diselamatkan. Penjahat disalib tadi. Bagi yang murtad di akhir, walau sebelumnya hidup saleh, jika menolak Kristus di penghujung hidup, maka keselamatannya sirna, Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 26-27 bisa dimengerti di situ. Ya, dari pandangan berbagai tradisi tadi ya, dari Calvinis, di mana orang pilihan itu pasti tetap setia sampai mati. Kalau jatuh di akhir berarti sejak awal bukan orang pilihan ya. Dari pandangan Arminian atau Wesleyan, bahwa keselamatan itu bisa hilang jika di akhir hidup orang itu murtad ya. Dari pandangan Katolik dan Ortodoks ya, di mana keselamatan itu bergantung pada iman terakhir. Apakah ia meninggal di dalam keadaan rahmat atau pertobatan, atau di dalam dosa berat tanpa bertobat ya. Di dalam tradisi Protestan tradisional, misalnya Lutheran, iman harus tetap ada hingga akhir. Jika murtad di ujung hidup, maka binasa. Ya, secara alkitabiah dan teologis, keselamatan seseorang itu pada akhirnya dinilai dari kondisi iman dan pertobatannya sesaat sebelum ia meninggalkan dunia.
Namun karena kita tidak tahu kapan akhir itu datang, panggilan kita adalah hidup selalu di dalam pertobatan dan iman setiap hari, bukan menunggu akhir untuk bertobat, Bapak Ibu. Maka apa langkah-langkah praktis yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, di dalam hidup kita, Bapak Ibu ya? Yang pertama tentu saja adalah hidup selalu di dalam pertobatan harian, ya. Rasul Paulus itu pernah menasihati Bapak Ibu, matikanlah manusia lama kamu dengan segala perbuatannya, di Kolose 3 ayat 5 sampai 10 gitu ya. Pertobatan itu bukan hanya momen awal, melainkan pola hidup. Dengan demikian, kapanpun akhir hidup datang, kita ditemukan dalam keadaan bertobat, bukan menunda ya. Yang kedua, memelihara iman dengan firman, Bapak Ibu. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Membaca, merenungkan, menghidupi firman membuat kita ini berakar, tidak sekedar sensasi ya. Iman yang dipupuk dengan firman akan lebih sulit layu, Bapak Ibu. Cara yang mumpuni juga, Bapak Ibu, tetap berdoa dan hidup di dalam Roh Kudus ya. Yudas 1:20 mengatakan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Doa menjaga relasi kita dengan Allah, sehingga saat ajal mendekat, hati tetap terikat kepadanya, bukan kepada dunia, Bapak Ibu. Kehadiran Roh Kudus memberi jaminan dan penghiburan. Ini bisa Bapak Ibu baca di Efesus 1 ya, ayat 12 sampai 14 ya. Dan tentu saja Bapak Ibu bisa hidup, dan mestinya memang harus hidup di dalam kasih dan perbuatan baik ya. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan kasih bukanlah syarat tambahan, tapi buah iman yang nyata, Bapak Ibu. Dengan berbuah, iman tentu bukan sekedar seketika, melainkan terbukti sejati, Bapak Ibu. Terakhir, menerima sakramen dan hidup di dalam persekutuan bagi tradisi tertentu ini ya. Misalnya di dalam tradisi Katolik dan Ortodoks ya, harus menerima Ekaristi, perjalanan doa, minyak suci menjadi cara praktis ya untuk menutup hidup dengan rahmat. Di dalam proses Protestan misalnya persekutuan doa, perjamuan kudus, dan komunitas jemaat menjaga iman itu tetap hidupnya. Dan ya, semua tradisi ternyata memang sepakat bahwa iman itu perlu dirawat di dalam komunitas, bukan sendiri-sendiri, Bapak Ibu ya. Dan akhirnya, last but not least ya, bukan yang tidak penting nih Bapak Ibu ya, berdoalah untuk akhir yang baik ya. Tradisi kuno gereja itu sering berdoa begini, Bapak Ibu, lindungilah agar kami itu meninggal di dalam iman dan damai-Mu. Ini pengakuan bahwa hanya kasih karunia Allah yang bisa menjaga kita setia sampai mati. Yudas 24 itu bisa dibaca ya. Akhir hidup memang penting, tapi akhir itu dibentuk oleh kebiasaan rohani setiap hari. Kalau iman kita dipelihara terus-menerus, kemungkinan besar pada momen terakhir kita akan tetap berpegang teguh pada Kristus. Bapa di surga, aku bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan aku di atas Kristus Yesus. Aku sadar bahwa hidupku rapuh, waktuku di dunia terbatas, dan aku tidak tahu kapan saat terakhirku tiba. Karena itu jagalah hatiku, supaya tetap melekat padamu setiap hari. Pimpin aku dengan firman-Mu,
Kuatkan aku dengan Roh Kudus-Mu, dan jangan biarkan aku berpaling dari jalan kebenaran-Mu. Jika datang pencobaan, tolong aku agar tetap setia. Jika datang penderitaan, hiburlah aku agar tetap berpegang pada pengharapan. Jika saat terakhirku tiba, biarlah aku ditemukan di dalam iman dan damai sejahtera-Mu, sehingga aku boleh masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin.